Kembali lagi di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Nah, sebelum kita kembali masuk ke dalam pembahasan kita yang tadi, teman-teman semuanya, pemirsa di rumah dan di studio, kita lihat dulu atau dengarkan dulu pendapat para rekan-rekan Musyawarah Rebuan mengenai alasan mereka bergabung di Gerakan Perubahan di tayangan berikut ini. Satu, karena berkarisma, kedua ingin perubahan. Kita mengharapkan perubahan untuk masyarakat sekitar. Saya ingin Indonesia ini berubah. Kita ini udah jenuh, pengen perubahan, Mas. Mendengar semua hati rakyat, itu biar ada perubahan. Menunggu ada perubahan yang menjadi lebih baik. Lebih mendukung rakyat-rakyat kecil. Buat dana pendidikan, UMKM. Perubahan yang lebih baik, rakyatnya lebih diperhatikan, disejahterakan. Perubahan secara menyeluruh, Pak. Dari pendidikan, dari kesejahteraan, dari ekonomi dan segala macam. Kebutuhan pokok kalau bisa stabil gitu, jangan naik lagi. Kita juga butuh perubahan dari banyak segi. Indonesia lebih maju, sembako murah lah pokoknya. Ya semuanya lah untuk lebih baik lagi. Semoga segera terpilih dan ada perubahan di Indonesia ini. Betul-betul ada perubahan di masyarakat Indonesia ini. Total perubahan, semuanya harga sembako turun, sekolah juga murah, rumah sakit nggak dipersulit. Setelah Anies jadi presiden nanti, rakyat Indonesia jadi sejahtera. Kita ingin perubahan dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Luar biasa. Ya, tadi ternyata banyak masyarakat yang haus akan perubahan. Betul. Dan isu yang selalu dibahas Betul. adalah tadi ya, mengenai sembako, ya, sekolah kesejahteraan, murah, pendidikan, kesehatan, betul, itu aja pekerjaan. sebenarnya ya. Ada yang Bu ingin Poni, diubah. Bu Nining, Pak Eka tadi saya hafal-hafalin itu namanya. Diapalin ya Iya, namanya. Bapak Nur Ahmad. Oke. Terus tadi Kakak Abdur, Nah, itu pertanyaannya tadi, boleh dilanjut tuh Kakak Abdur. Dari untuk Pak Prof maupun Bang Willy. Jadi maksudnya kita itu kadang-kadang saya berpikir bahwa kita milih karena mikir dengan yang milih karena bayar sama-sama dihitung satu nih. Itu gimana kita menyikapi dilema itu di hati kita tuh? Dalam Pilpres itu berbeda. Mungkin NPWP itu dalam pileg, pilkada itu terjadi. Tapi cuma ada satu presiden di Republik ini. Cuma ada satu. Khusus untuk Pilpres, semua rakyat Indonesia nggak mau dibayar. Pernah ada dulu satu calon presiden mau bayar semua karena uangnya seabrek-abrek. Nggak bisa. Kenapa? Presiden, gubernur kita ada 38 gubernur. Bupati, wali kota ada 500-an lebih. Tapi presiden ini the only one. Khusus untuk presiden ini, orang cuma mau yang di hatinya aja. Oke. Jadi orang mau guyul pakai apa, mau pakai uang kayak, mau pakai intimidasi. Itu terbukti dari mana Bang? Nah, ini lihat. Incumbent 2004. Oke. Pak SBY, partainya baru ikut pemilu. Baru ikut, betul. Yang satu partai pemenang pemilu. Kenapa? Orang ingin siapa? Sebelum Pak Jokowi hadir, itu nggak ada yang nyalip Pak Prabowo. Tapi begitu Jokowi hadir, wah ini Jokowi kita. Lahirlah, oh iya. Oh iya. Jokowi modalnya apa? Sama seperti Anies sekarang. Anies ini kan modal bismillah, hasil alhamdulillah. Insya Allah ya. Amin. Kenapa? Amin. Anies lah yang lahir dari kehendak perubahan itu sendiri. Baik. Jadi itu satu paket yang tidak terpisahkan. Kita lihatlah, memang kenapa rakyat tumpah ruah begitu besar. Anies ini ketika baru dicalonkan banyak, ada yang taruhan. Bahkan sampai akhir, wah ini nanti akan yang dicopot partainya. Ya. Begitu konspirasi, skenario, penjegalan. Untuk ini barang, budak Siko ini, saking bahayanya ini. Iya. Untuk lolos itu. Jadi begitu lolos didaftarkan, terjadilah proses yang riang gembira. Euforia di mana-mana. Nah kita tentu berharap, ini baru denyut nadinya aja. Baik. Belum lagi nanti yang memuncah, tanggal 14 Februari itu. Baik. Jadi itu yang kemudian, ya kalau orang benar-benar
Anies ini tidak ada apa-apanya. Kenapa harus takut? Kenapa harus dibikin ini begini? Makanya bos, air tenang itu dalam itu bos. Baik. Gitu ya Prof ya? Iya. Tapi itu kan yang di bagian atas ya. Kita pengen tahu yang di poros bawah seperti apa. Kira-kira bagaimana? Kita juga mau mengundang ini ya. Ada relawan perubahan yang juga sudah hadir di Nah, sini. ini dari poros bawah nih ya. Pak Sahrin Hamid. Nah, Pak Sahrin Hamid. Kita boleh kasih tepuk tangan? Oh, keluar dari... Oh, dari sana Pak Sahrin. Kami melihat ke sana Pak Sahrin dari sana ternyata. Bang aja deh kali ya, biar sama kayak Bang Willy. Iya. Abang Prof ya. Narsumnya luar biasa malam ini. Ini kalau Selamat dari Bang Sahrin malam, mungkin Bang Sahrin. kita bisa lebih tahu yang dari bawahnya nih. Iya. Waduh, apa bawahnya apa tuh? Grassroots-nya nih gimana ya? Kalau tadi kita sebenarnya sudah banyak ngobrol mengenai bagaimana sih sebenarnya survei-survei yang ada saat ini dengan realitanya begitu. Betul. Nah, kalau dari cerita Bang Sahrin sendiri, hasil survei ini kan selalu menunjukkan pasangan calon Amin itu berada di posisi terendah. Survei manapun nih, apakah ini memang sesuai ya dengan jumlah poros musyawarah Rebuan yang ada di daerah? Baik, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa dimanapun anjuran orang tua-tua, perspektif agama, perspektif politik, demokrasi bahwa memilih pemimpin bukan berdasarkan hasil survei. Jadi rakyat harus menempatkan itu dulu yang pertama. Jadi jangan memilih pemimpin bahwa ada anjuran memilih pemimpin harus lihat hasil survei. Saya kira tidak ada satupun anjuran yang mengatakan bahwa memilih pemimpin berdasarkan hasil survei. Betul, memang nggak ada. Tapi kan orang bisa kebawa nih Bang. Iya makanya itu adalah bagian dari tadi yang disampaikan penggiringan opini atau ada agenda di balik survei-survei itu. Jadi cara memilih pemimpin akan tentunya kan dilihat track recordnya, dilihat apa agenda-agenda perubahannya. Itu yang harus menjadi parameter atau ukuran atau dasar orang memilih. Betul. Gitu. Tapi ini Bang, maksudnya dengan hasil survei yang ada, maksudnya Abang mungkin bisa melihat di poros bawah bagaimana itu. Kalau saya misalkan ya, saya membayangkan saya berada di sana sih, saya patah semangat gitu. Kalau saya, maksudnya itu pengaruh gak sih ke tim di lapangan gitu? Yang pertama kan orang semua tahu bahwa survei ini semua ya punya ya berbagai macam pilihan. Tapi bahwa rakyat sendiri dia lebih konsen, lebih fokus kepada perbaikan nasibnya. Sehingga saya kira apapun hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tertentu itu tidak terlalu berpengaruh banyak. Mungkin bagi tim, bagi partai politik itu dijadikan sebagai referensi, evaluasi. Tapi bagi rakyat, kenapa setiap pemimpin atau lokomotif perubahan ini berada dimanapun, ini selalu banyak, selalu bergelora, selalu bergairah, selalu semangat itu datang. Kenapa? Artinya bahwa hasil-hasil survei itu tidak mempengaruhi sedikit pun terhadap semangat untuk melakukan perubahan. Nah, jadi ya apapun hasil surveinya, saya kira masyarakat tidak lagi melihat itu. Masyarakat melihat bahwa nasib kita harus berubah, pendidikan kita harus terjangkau, lapangan kerja harus lebih banyak, kan begitu. Pangan harus lebih murah. Nah, sehingga untuk itu maka dibutuhkan pemimpin yang berani membawa agenda-agenda ini. Bukan pemimpin yang melanjutkan, tapi pemimpin yang membawa agenda perubahan itu. Terkait agenda perubahan begitu ya. Mungkin Prof Untoro juga bisa menjelaskan lebih lanjut bahwa gerakan perubahan seperti apa sih yang memang masyarakat harapkan dan dapat dibawa oleh pasangan Amin ini? Jadi memang kita harus mengatakan bahwa yang namanya pergantian kekuasaan itu oleh konstitusi dibenarkan. Dan itu hak itu diakomodir oleh konstitusi. Jangankan pergantian kekuasaan, mengganti undang-undang dasar itu aja konstitusional. Jadi kata yang tepat itu adalah memang perubahan. Tidak ada kata selain itu. Itu poin pertama kalau kita dari perspektif konstitusi ya. Satu. Yang kedua adalah peristiwa 14 Februari 2024 nanti. Dengan demikian jangan semata-mata diartikan secara administratif. Apa maksudnya? Soal DCT, soal DCS, soal DPT, apalah itu. Sebenarnya bukan itu. Persoalan administrasi harus menjadi daya dukung dari problem politik. Karena pergantian kekuasaan itu sah secara konstitusional. Jadi pasti pada saatnya yang memberi mandat itu akan meninjau. Nah, karena itu bahasanya seperti yang disampaikan pada saat wawancara tadi, pendidikan minta yang lebih murah, lebih enak. Karena itu akan menjamin kehidupan keluarga itu. Itu
pasti harus dilakukan oleh siapa nanti yang diberi mandat. UMKM, kemudian sembako yang terjangkau, terus kemudian usaha apapun. Jadi di situ pasti kata perubahan. Baik. Hanya dalam pemilulah maka perubahan itu harus dilakukan. Kalau dalam pemilu tidak ada perubahan, ngapain biayanya triliunan rupiah gitu loh. Jadi pastikan itu. Dan Anies itu adalah anak kandung perubahan itu sendiri. Baik. Begitu kemudian Prof, ini dari gerakan lah para masyarakat segala macam ingin menuntut perubahan dan segala macam ini, kemudian yang saya tahu kemudian mewadahi itu dengan membentuk musyawarah Reboan. Nah, sampai sejauh ini efektif tidak musyawarah Reboan ini untuk menampung aspirasi dari masyarakat untuk perubahan dan segala macam ini? Saya mengatakan sangat efektif. Karena apa? Ini pilihan kata memang bagus sekali, musyawarah. Jadi musyawarah itu mengasumsikan suatu paradigma di mana posisi setiap orang yang bermusyawarah adalah sama, setara. Syarat kolaborasi itu kalau orang setara, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Sehingga musyawarah ini menampung seluruh pemikiran atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Baik. Tanpa dipandu karena tokoh, karena siapa, di situ sama. Maka dimusyawarahkan sampai mendapatkan kebenaran dan dipimpin oleh hikmah, bukan jumlah. Sekarang ini kita dipimpin oleh jumlah ini. Jumlah ya. Iya toh? Pokoknya yang benar adalah yang pendukungnya banyak. Enggak boleh itu. Padahal di Pancasila adalah musyawarah dipimpin hikmah, bukan jumlah. Oke. Baik. Dan kira-kira itu sejalan nggak sih sama koalisi ini, para koalisi musyawarah Reboan dan perubahan ini senada tidak? Tapi mungkin bisa dijawab nanti Bang Willy. Oke, siap. Untuk surprise lebih lanjut pada pemirsa yang ada di studio maupun di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Reboan. Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.